العالمين حمدا يعطينا وقوة فيما زيدت قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغفرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من بقدرك الملك بهديتك وإليك الخير كله يا فتاه يا عليم انت يا بدر قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى وبربه بدرين آمين. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا دخل شهر رمضان مرحبا بمطهرنا. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwasanya beliau itu kalau bulan Ramadan itu sudah datang maka beliau mengatakan marhaban bimutharina, selamat datang kepada yang mensucikan kami. Jadi bulan Ramadan itu mensucikan apa-apa yang pernah kita lakukan. Maka kalau kita umpamanya ikut serakalan, baik itu maulid Barzanji, maulid tiba, maulid habsyi, itu kan ada bahasa biasa-biasa dibaca sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Habibullah sallallahu alaihi wasallam marhaban. Kata marhaban itu selamat datang ya. Kalau kita baca maulid itu berdiri. Mengapa harus berdiri? Karena Rasulullah datang. Rasulullah pernah mengatakan qumu li sayyidikum. Jadi kalau kita ada guru datang kita berdiri, itu dalilnya qumu li sayyidikum. Berdirilah untuk tuan-tuan kalian. Jadi termasuk guru kita itu sayyid. Jadi tuan kita, maka kita berdiri. Lebih-lebih baginda Rasul. Rasulullah pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Aku itu adalah penghulu keturunan Adam wala fakhrah, dan tidak sombong. Kalau kita berdiri, maka Imam Suyuti itu Jalaluddin Suyuti mengatakan setiap maulid itu Rasulullah datang. Maka saat ajan makan qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Jadi kata Imam Suyuti Rasulullah hadir. Seluruh maulid yang dibaca pada badan makan dunia Rasulullah hadir, kecuali maulid tibai. Jadi maulid burda, bukan maulid tibai. Jadi kata Imam Suyuti, ketika maulid burda itu dibaca maka dari awal Rasulullah hadir. Kita bisa melihat mengapa? Karena ada hijab, kita dosa terlalu besar dan bisa melihat baginda Rasul. Maka hadirkan bahwasanya kalau kita biasanya berdiri itu hadirkan kalau kita di hadapan kita itu ada baginda Rasul. Sama halnya ketika kita mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan kalau kita berada di hadapan baginda Rasul. Dihadirkan dan kita dapat gaul, dapat rasa. Jadi kata Sayyidina Umar, warumi'an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu idza dakhala syahrul Ramadan marhaban bi mutari. Diriwayatkan bahwasanya ketika bulan Ramadan itu Sayyidina Umar mengatakan, selamat datang wahai bulan yang mensucikan kami. Fa Ramadhanu khairun kulluhu. Maka bulan Ramadan itu baik seluruhnya. Dari tanggal 1 sampai 30 itu baik. Jadi jangan pilih-pilih, walaupun ada pemisah. 10 hari itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiga itu idkun minan nar. Jadi 10 hari pertama ini adalah rahmat. Jadi rahmat Allah turunkan semuanya. 10 hari kedua itu maghfirah, pengampunan Allah diberikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga idkun minan nar, kemerdekaan dari api neraka. Maka kalau bahasan sebelumnya di bulan puasa ini seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh umat Rasulullah, seluruh umat mukmin itu semuanya diampuni dosanya kecuali 4 golongan. Pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga orang yang senantiasa minum khamr. Yang keempat adalah orang yang suka berseteru, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, artinya berdekat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Siyamun naharihi wa qiyamul lailihi. Jadi bulan Ramadan itu baik seluruhnya. Siang hari itu berpuasa, malamnya qiyamul lail. Jadi kalau siang itu puasa, kalau malam itu qiyamul lail. Jadi kita di sholat tarawih itu adalah qiyamul lail. Jadi dikatakan kalau di masa Rasulullah itu tidak dikenal sama sholat tarawih, cuma dikenal qiyamul lail. Qiyamul lail yang dimaksudkan itu adalah sholat tarawih. Wan nafaqatu fihi kan nafaqati fi sabilillah. Nafkah yang diberikan di bulan Ramadan itu seperti nafkah di jalan Allah. Jadi sama halnya dengan sabilillah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Mengapa beliau dikenal dengan Abu Hurairah? Tidak disebut namanya karena beliau itu suka menggendong kucing. Maka dikenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini cuma 6 tahun mendapatkan Rasulullah, tapi beliau meriwayatkan hadis paling banyak. Dikatakan dalam manaqib sanad hadis itu Sayyidina Abu Hurairah itu tidak pernah lupa namanya Waqulben. Jadi apa yang keluar dari lisan suci baginda Rasul beliau selalu tulis. Beliau yang tidak paham langsung menanya kepada Rasul. Setelah baginda Rasul wafat, maka beliau sering bertanya kepada sahabat-sahabat senior, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang besar lainnya. Maka riwayat hadis dari beliau banyak. Maka beliau ini dipanggil dengan panggilan kebiasaan sehari-hari. Maka kalau di pondok dulu sampai sekarang ada teman namanya Ahmad, karena suka kecap disebut Mat Kecap. Nah kalau di sini jangan yang sebesar. Kalau di sini katanya ada mat tempurur, mat tebang, mat apa itu. Nah dipanggil, hati-hati manggil namanya yang baik-baik. Nah panggil nama orang dengan Ahmad, Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi bersabda begini, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan melaksanakannya imanan, karena iman yakin kepada Allah, wa ihtisaban, karena Allah, tidak mengharap yang lain, karena berharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah
lalu. Jadi dosa dari bulan Ramadan yang lalu sampai bulan Ramadan sekarang Allah hapuskan. Tapi syaratnya dua, imanan, yakin, ihtisaban karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dilihat oleh manusia apa, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah juga meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, kemudian begini, ini namanya hadis qudsi. Jadi namanya hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari baginda Rasul. Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, lafaz dan makna dari Allah, itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari baginda Rasul, tapi maknanya dari Allah, maka namanya hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu min asyratin ila sab'i mi'atin dhafin illa istawma. Kata Allah, setiap kebaikan, setiap satu kebaikan yang manusia melakukannya akan dilipat gandakan baginya mulai dari 10 sampai 700 kelipatan. Illa shaumah, kecuali puasa. Jadi dilipat-lipat. Maka kalau di bulan Ramadan ini ada mengatakan 70 kali kelipatan. Jadi kalau baca sholawat di bulan Ramadan itu baca sholawat sekali maka akan dibalas 10 kali. Maka kalau dalam puasa, di bulan puasa itu akan dilipat 70 sampai 700. Amal ibadah sunnah yang dilakukan oleh seorang manusia, maka itu dianggap sama pahalanya dengan ibadah waktu. Maka sayang jangan sampai tidak dilakukan ibadah sunnah. Illa shauma, kata baginda Rasul, setiap satu kebaikan yang anak Adam melaksanakannya maka akan dilipat gandakan baginya mulai 10 sampai 700 kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sesungguhnya aku akan membalasnya. Jadi puasa, mengapa puasa itu kata Allah untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya, kata Allah. Yada'u syahwatahu wa tu'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Allah, orang yang berpuasa itu menahan syahwatnya, menahan tidak makan, menahan tidak minum karena aku. Kita tak minum seharian, kita tidak makan seharian karena takut batal, karena takut karena Allah. Jadi kita tidak makan, tidak minum karena Allah. Maka oleh karena itu puasa itu Allah sendiri akan membalasnya. Dan tidak disebut apa pahalanya. Wasaumu jannatun, puasa itu adalah satu benteng, kata Allah. Jadi itu benteng. Walissaimi fathatani, bagi orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 kebahagiaan. Ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, satu kebahagiaan itu ketika hendak berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, duduk ramai-ramai, semuanya mau dimakan. Jadi kalau ngabuburit pergi ke Tanjung, semuanya mau dibeli. Ya, ini anu banyak gitu ya. Dibeli semua sampai 5 jenis, 2 jadi 5, dimakan semua sampai ke rumah. Tapi pas buka, Allahu Akbar, cuma dimakan 1-2 buntitnya. Ya, apalagi di dalam mana belum nggak minum selesai 1 gelas gitu kan udah ada, udah sholat, jadi udah makan jadi sholat. Jadi ada 2 kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Pertama, ketika hendak berbuka, wabarakatuh inda liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat. Mengapa dia berbahagia berjumpa pada Allah besok? Karena orang yang berpuasa bulan Ramadan besok berjumpa kepada Allah, Allah dalam keadaan ridho kepadanya. Tak ada lain yang diharapkan oleh seorang manusia berjumpa dengan Tuhannya, Tuhannya ridho kepadanya. Jadi Allah tersenyum masih kita diridho,
Kita saja kalau nak berjumpa presiden itu senyum, senyum. Senang tak? Senang. Kalau orang buat, aduh, ya kan? Belum berjumpa aja sudah takut. Nah, kebahagiaan orang yang berpuasa besok berjumpa dengan Tuhannya adalah Tuhannya dalam keadaan ridho kepada yang berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya dapat pesan dari istri itu, kalau dia puasa katanya suruh bareng-bareng gitu, pakai mic katanya. Ada yang tak pandai doa puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin dan ada ibarat syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala wa li'ibba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala wa li'ibba'i sunnati Rasulillah wa li'ibba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala wa li'ibba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat saya puasa besok bulan Ramadan kewajiban dari Allah karena Allah dan ikut sunnah Rasulullah. Kaulah niat apa saya bulan Ramadan kewajiban dari Allah karena Allah ben atorok lampana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.